Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembahasan geometri bagian kedua. Kali ini kita akan belajar mengenai refleksi. Masih dengan Bu Anissa. Kita akan mulai dari konsep refleksi itu sendiri. Refleksi artinya proses mencerminkan tiap titik pada bangun geometri terhadap garis tertentu. Ibu akan memberikan ilustrasinya agar kalian lebih memahami. Nah, misalkan kita punya sumbu X dan kita punya sumbu Y. Kemudian kita punya titik P, X, Y. Kita ingin mencerminkan atau merefleksikan titik P, X, Y ini terhadap sumbu X. Artinya, kalau terhadap sumbu X, akan ke bawah sini ya, berarti terhadap sumbu X. Artinya, kita akan membuat sebuah titik yang jaraknya terhadap sumbu X sama dengan jarak dari titik P terhadap sumbu X. Nah, maka titik bayangannya atau P aksennya adalah di sini. P aksennya adalah X, min Y. Kenapa? Karena titik X-nya masih sama, sedangkan Y-nya yang tadinya ke sini, ke arah positif, Y-nya menjadi negatif. Maka P aksennya adalah X, min Y. Selanjutnya, Ibu akan mencerminkan titik P, X, Y ini terhadap sumbu Y. Nah, ini dia titik refleksinya atau hasil pencerminannya. Ibu misalkan P aksen juga. Di sini yang berubah apa? Yang berubah adalah titik X-nya. Kalau titik Y-nya kan tetap sama ya, sama-sama positif. Sedangkan X-nya karena titiknya di sini, X-nya adalah negatif, sehingga P aksennya di sini adalah min X, Y. Kita juga akan mencerminkan titik P aksen min X, Y ini ke bawah terhadap sumbu X. Maka hasilnya adalah titik P aksen min X, min Y. Nah, titik ini juga merupakan hasil pencerminan dari titik di sebelahnya yang ini. Jadi, titik-titik ini bisa dicerminkan dari P X, Y ke sini, bisa dari P ke sini, bisa dari sini ke bawah. Nah, juga kalau misalnya kita ingin merefleksikan titik P, X, Y ini terhadap titik 0,0 atau titik asal, maka hasilnya adalah yang ini. P aksen min X, min Y. Konsep refleksi yang kedua adalah refleksi terhadap garis X sama dengan Y, atau kasus kedua adalah terhadap garis Y sama dengan min X. Perhatikan ilustrasinya ya. Di sini Ibu punya sumbu X, kemudian Ibu punya sumbu Y, dan Ibu punya titik P, A, B. Ibu ingin mencerminkan titik A, B ini. Tapi kita perhatikan dulu di sini bahwa X-nya adalah A dan Y-nya adalah B. Nah, ini adalah garis Y sama dengan X. Ibu akan mencerminkan titik P, A, B ini terhadap Y sama dengan min X. Artinya, kita akan membuat sebuah titik P aksen yang jaraknya terhadap garis Y sama dengan X sama dengan jarak dari P, A, B terhadap Y sama dengan X. Nah, perhatikan ini jaraknya ya, sama kan? Nah, disinilah titik P aksen, tapi ternyata koordinatnya berubah. Yang tadinya A, B, sekarang berubah menjadi P aksennya itu B, A. Lihat di sini bahwa X-nya adalah B, dan Y-nya adalah sejauh A. Selanjutnya, Ibu akan merefleksikan titik P, A, B ini pada kasus kedua, yaitu terhadap garis Y sama dengan min X. Garisnya yang biru ini ya. Lihat di sini, kita akan membuat jarak dari titik P, A, B terhadap Y sama dengan min X sama dengan jarak dari Y sama dengan min X terhadap titik yang baru. Nah, ini adalah jaraknya. Berarti titik yang barunya di sini. Ternyata jaraknya atau X-nya itu adalah sejauh min B. Sedangkan Y-nya adalah sejauh min A. Sehingga titik yang baru atau P aksennya adalah min B, min A.
Dari ilustrasi tadi, kita bisa membuat kesimpulan bahwa suatu titik P, X, Y, jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya adalah X, min Y. Sedangkan jika X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya adalah min X, Y atau X-nya yang berubah. Jika X, Y dicerminkan terhadap titik asal atau 0,0, maka hasilnya adalah min X, min Y. Dan jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X, maka hasilnya adalah Y, X. Sedangkan jika dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan min X, maka hasilnya adalah min Y, min X. Kita akan mempelajarinya lebih lanjut dengan contoh soal berikut agar kalian lebih paham. Tentukan bayangan titik 3,2 yang direfleksikan terhadap A. Sumbu X, B. Sumbu Y, C. Titik asal 0,0, D. Sumbu Y sama dengan X, dan E. Sumbu Y sama dengan min X. Borongan ya ngerjainnya, biar sekalian. Oke, ini dia pembahasannya. Yang pertama, kita punya titik P 3,2 yang dicerminkan terhadap sumbu X. Tadi, kalau dicerminkan terhadap sumbu X, yang berubah apa? Yang berubah Y-nya kan, kalau X-nya tetap. Berarti di sini kalau X-nya tetap, berarti P aksennya adalah 3 tetap, sedangkan Y-nya karena dicerminkan terhadap sumbu X itu ke bawah, maka Y-nya jadi negatif 2. Selanjutnya, dicerminkan terhadap sumbu Y, si titik P 3,2-nya. Berarti kalau dicerminkan terhadap sumbu Y yang berubah apa? X-nya. Sehingga P aksennya adalah min 3,2. Kalau kita cerminkan terhadap titik asal, maka yang berubah adalah tandanya. Yang tadinya positif jadi negatif. Maka jawabannya P aksen adalah min 3, min 2. Kemudian, saat dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X, maka P aksennya adalah Y, X, berarti 2,3. Dan yang terakhir, P 3,2 dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan min X, hasilnya adalah min dari Y, min X, berarti min 2, min 3. Nah, kita akan ke contoh soal berikutnya. Bagaimana jika yang dicerminkannya adalah sebuah garis? Di sini Ibu punya garisnya adalah 3x min y plus 15 sama dengan 0. Kita akan mencerminkannya terhadap sumbu x. Nah, kalau refleksi terhadap sumbu x, berarti x-nya tetap. Y-nya berubah ya, y aksennya itu jadi min y. Sehingga x-nya itu sama dengan x aksen dan y-nya sama dengan min y aksen ya, karena y-nya yang berubah kalau terhadap sumbu x. Lalu, setelah kita punya X dan Y yang baru, kita substitusikan kebersamaan yang tadi. 3X aksen, X-nya diganti ya jadi X aksen. Kemudian, yang ini Y-nya diganti jadi min Y aksen. Min 5 dikali min Y aksen plus 15 sama dengan 0. Kemudian, maka hasil refleksi garisnya adalah 3x plus 5y plus 5y dari mana? Dari min 5 dikali min y ditambah 15 sama dengan 0. Nah, sekarang konsep refleksi yang ketiga atau yang terakhir adalah refleksi terhadap garis X sama dengan A atau Y sama dengan B. Jadi garisnya itu garis tertentu ya, bukan sumbu X, bukan sumbu Y, bukan titik asal, bukan Y sama dengan min X, bukan Y sama dengan X, tapi garis X sama dengan A atau Y sama dengan B. A dan B-nya konstanta tertentu. Kita punya sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita punya garisnya, yaitu X sama dengan A. Nah, di sini kita punya titiknya, kita misalkan Q, M, N. Perhatikan di sini, kalau misalnya X-nya adalah M, berarti dari si jarak ini, jarak titik Q-nya ini adalah M ya. Kan ini X-nya M, berarti dari sini ke sini itu M.
Sedangkan karena ini garisnya adalah X sama dengan A, berarti jarak dari sumbu Y terhadap garis X sama dengan A adalah sejauh A. Kalau begitu, berarti sisanya si garis ini apa? Berarti A dikurangi M, ya kan? Nah, maka dari itu, karena hasil pencerminannya itu sama, berarti yang jarak yang ini itu apa? A sama dengan A min M juga. Nah, kalau kita lihat, si titik yang barunya ini, kan ini dari sini ke garisnya itu adalah A. Kemudian, ditambah A min M. Berarti, Q aksennya, X-nya berubah menjadi apa? 2A min M, N. 2A-nya dari mana? Dari sini nih. A ditambah A sama dengan 2A, lalu sisanya min M. Min M, N. N-nya tetap ya, X. Si sumbu Y-nya, si koordinat Y-nya tidak berubah. Nah, kesimpulannya, di sini kalau kita punya garis Q, M, N, kemudian direfleksikan terhadap garis X sama dengan A, maka Q aksennya adalah 2A min M, N. Hal yang sama juga jika kalian memiliki titik Q, M, N, kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan B, maka Q aksennya adalah M, 2B min M. Kita lihat contohnya. Berapakah hasil pencerminan titik A 3,5 pada sumbu X sama dengan 2? Jawabannya, karena X-nya itu kan sama dengan M sama dengan 3. Y-nya sama dengan N sama dengan 5. Tadi A, M, N dengan direfleksikan terhadap X sama dengan A, maka A aksennya apa? 2A min M, N. Berarti tinggal kita masukkan aja. Kalau kita punya 3,5 direfleksikan terhadap X sama dengan 2, maka A aksennya 2 dikali 2. 2-nya yang mana? 2 yang ini adalah X yang ini ya. 2 dikali A, jadi A-nya kan 2. 2 dikali 2 dikurangi 3,5. N-nya tidak berubah karena direfleksikan terhadap sumbu X. Aksennya sama dengan A aksennya itu 1,5. Dari mana 1,5? Satunya itu dari sini. 2 kali 2, 4. Kurangi 3, 1. 1,5. Nah, sudah selesai penjelasan dari Ibu. Sekarang Ibu memberikan latihan soal untuk kalian. Yang pertama, tentukan refleksi titik min 7,5 terhadap sumbu X, sumbu Y, titik asal, sumbu X sama dengan Y, sumbu X sama dengan min Y. Kemudian, berapakah hasil pencerminan titik 3,5 pada sumbu Y sama dengan 2? Dan bayangan garis Y, 2X plus 2 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Silahkan dikerjakan ya. Jika kalian merasa bingung, simak kembali penjelasan dari Ibu di channel YouTube ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.